Di video kali ini saya mau membagikan resep olahan ubi jalar. Cara bikinnya sangat gampang banget, rasanya enak, selain itu tampilannya sangat menarik. Kue ini juga cocok banget ya untuk dijadikan ide jualan. Kalau kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Ini sudah saya siapkan 2 jenis ubi ya. Saya pakai 300 gram ubi ungu yang sudah saya haluskan. Untuk ubi putihnya ini juga saya pakai 300 gram. Ubi ungunya kita pindahkan ke dalam wadah yang agak besar. Tambahkan sekitar 2 sendok makan munjung susu bubuk. Ini saya tambahkan juga secukupnya vanila cair. Kemudian bisa kita tambahkan 1/4 sendok teh garam. Bahan berikutnya kita masukkan 70 gram gula pasir. Semua bahan ini bisa kita aduk-aduk sampai tercampur merata. Jadi adonan ini nanti fungsinya sebagai isian. Setelah adonannya sudah tercampur merata seperti ini, kemudian bisa kita sisihkan dulu ya. Oh iya, untuk isiannya ini tidak harus menggunakan ubi ungu ya. Jadi bisa diganti dengan unti kelapa ataupun kacang hijau. Siapkan wadah yang agak besar, kemudian ubi jalarnya tadi bisa kita masukkan. Ini kita tambahkan 1 sendok teh garam dan juga secukupnya vanila. Langkah selanjutnya bisa kita tambahkan gula pasir 1 sendok makan. Lalu bisa kita masukkan 150 gram tepung ketan. Semua bahan ini bisa kita uleni sampai kalis ya. Jadi ini kita uleni menggunakan tangan sambil saya tuang secukupnya santan. Santannya ini tadi saya pakai kisaran 80-100 ml. Untuk penggunaan santan bisa juga diganti dengan air. Jadi untuk santannya harus dimasukkan bertahap ya teman-teman, karena masing-masing adonan kelembapannya berbeda-beda. Pastikan hasil akhir adonannya kalis dan bisa dibentuk seperti ini. Adonan ini saya bagi menjadi 5 bagian. Jadi ini nanti masing-masing bagian akan saya tambahkan pewarna makanan. Ini tidak saya timbang ya teman-teman, jadi cukup saya kira-kira saja. Ini adonannya saya tambahkan pewarna merah cabai secukupnya. Saya pakai sekitar 2-3 tetes. Ini saya juga pakai warna kuning dan juga warna biru. Nah, untuk yang sebagian lagi saya pakai pewarna putih ya teman-teman. Untuk penggunaannya bisa di skip. Jadi adonan yang sudah diberi pewarna makanan tadi bisa kita uleni lagi sampai pewarnanya tercampur ke adonan. Penggunaan pewarna makanan bebas ya, bisa juga di skip jika kalian tidak suka. Ini adonannya sudah selesai saya beri pewarna makanan semuanya. Ambil secukupnya adonan, jadi ini tidak saya timbang, cukup dikira-kira. Lalu adonannya ini kita bentuk memanjang seperti ini. Kita lakukan hal yang sama ke semua adonan yang sudah kita beri pewarna makanan tadi. Langkah berikutnya bisa kita beri plastik bagian atasnya, kemudian bisa kita pipihkan menggunakan rolling pin. Jadi ini kita pipihkan sampai adonannya agak tipis ya. Setelah adonannya sudah agak tipis, kita bagi menjadi 3 bagian atau secukupnya. Supaya adonannya tidak lengket, sebaiknya diberi alas plastik atau diberi taburan tepung. Kita siapkan cetakannya, saya menggunakan cetakan kue talam yang berbentuk love seperti ini. Jangan lupa cetakannya diberi taburan tepung terigu supaya tidak lengket. Nah, ini adonan yang sudah kita pipihkan tadi bisa kita tata. Kalau sudah bisa kita beri isian ubi ungunya tadi. Ini ubinya bisa kita rata-ratakan. Kalau sudah bisa kita tutup ya teman-teman. Usahakan bagian ubinya ini benar-benar tidak terlihat. Jadi ini bisa kita beri secukupnya adonan lagi bagian atasnya. Kalau isiannya sudah tertutup rapat, kemudian adonan ini bisa kita keluarkan dari cetakannya. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman, tampilannya sangat unik dan juga cantik banget. Sekarang akan saya ulangi sekali lagi. Jadi adonan yang sudah kita cetak ini bisa kita beri isian.
Bagian atasnya bisa kita beri adonan lagi ya, pastikan isiannya benar-benar tertutup rapat. Adonannya ini agak ditekan-tekan ya teman-teman supaya nanti bentuknya cantik. Cara mengeluarkan dari cetakannya juga sangat gampang karena tadi sebelumnya cetakannya sudah saya beri taburan tepung terigu. Hasil akhirnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Kalian tidak harus menggunakan cetakan seperti ini ya. Selain itu, ini juga bisa dikreasikan dan bisa kita beri hiasan bunga-bunga kecil seperti ini. Ini tadi kelopak bunganya saya menggunakan adonan yang warna putih tadi, saya bulatkan kecil-kecil. Nah, untuk di bagian tengahnya bisa kita beri adonan yang berwarna kuning. Kemudian ini bisa kita tekan-tekan supaya adonannya menempel. Siapkan sarangan kukusan, beri alas daun pisang, kemudian kita olesi minyak sayur. Jadi harus diberi olesan minyak sayur ya, supaya kuenya nanti tidak menempel. Kalau sudah diberi olesan, kemudian kuenya bisa kita tata. Usahakan ini diberi jarak ya, karena nanti kuenya akan sedikit mengembang setelah dikukus. Kalau mau hasilnya lebih menarik, bagian atasnya ini bisa kita beri hiasan bunga-bunga tadi. Kalau kalian tidak mau ribet, pada tahap ini bisa di skip ya. Kemudian kuenya ini sudah siap untuk kita kukus. Pastikan panci kukusannya sudah panas, kemudian ini kita kukus selama 15 menitan ya. Setiap 4-5 menitan ini harus dibuka ya tutup pancinya supaya kuenya tidak melebar. Jadi selama pengukusan ini tadi saya buka tutup kukusannya ini sebanyak 3-4 kali ya. Ini sudah dikukus selama 15-20 menitan, kemudian bisa kita angkat dan didinginkan. Setelah kuenya sudah dingin bisa dikemas ke dalam mika seperti ini. Bagaimana tampilannya? Sangat cantik banget ya teman-teman. Kue ini sangat cocok banget untuk dijadikan isian snack box atau untuk suguhan keluarga. Karena ukuran kuenya lumayan besar, jadi harga jualnya bisa dijual kisaran 2.500 sampai 3.000-an. Dalam satu resep tadi menghasilkan sekitar 18 kue. Kalau kalian mau bikin banyak, tinggal dikalikan saja resepnya. Jadi bisa kita lihat bagian dalamnya kurang lebih seperti ini. Kue ini rasanya sangat lembut, manisnya pas, gurih, dan walaupun sudah dingin dia tidak keras sama sekali. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih.